Saya membawakan judul buat khotbah, yaitu kehidupan orang jujur. Mari sama-sama kita mulai dari struktur dari pasal 11 dari kitab Amsal ini. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18, kita akan melihat ada perbandingan kehidupan antara orang benar yang berlaku jujur dengan kehidupan orang fasik. Di situ saudara bisa melihat bagaimana di bagian A dan bagian B per ayat itu akan ada perbandingan. Bagaimana kehidupan orang benar dalam Tuhan, orang jujur dalam Tuhan, dan bagaimana kehidupan orang fasik. Selanjutnya ayat 19 sampai 29, di situ mengangkat semua nasihat-nasihat hikmat, nasihat-nasihat didikan kepada kita untuk hidup melakukan kebenaran. Dan di ayat 30 dan 31, di situ tentang bagaimana balasan untuk orang benar dan orang fasik. Ada upah atas orang-orang yang melakukan firman, ada upah untuk orang-orang yang berlaku fasik. Nah, di ayat 30 sampai 31 di situ dicatat semua. Nah, saudaraku, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita masuk dalam pendahuluan. Nah, bagian ini pasal 11 ini menekankan pentingnya menjadi orang benar. Prinsip kebenaran secara sederhana digambarkan di ayat pembuka di ayat pertama, bagaimana digambarkan sebagai batu timbangan yang tepat. Nah, prinsip ini adalah termasuk juga prinsip transaksi jual beli karena menggunakan neraca sebagai sarana untuk mengukur, menggunakan timbangan untuk sarana untuk mengukur yang diberikan Allah. Di sini mewakili semua prinsip hidup yang menyangkut tentang relasi, hubungan kita baik dengan sesama maupun relasi kita dengan Tuhan. Nah, batu timbangan yang tepat adalah prinsip sederhana tentang bagaimana untuk kita tidak rugi dan tidak merugikan orang lain. Nah, guru hikmat seperti di Amsal pasal pertama diangkat, guru hikmat itu adalah Allah sendiri. Dia juga menyatakan bahwa Allah atau pribadi Allah berkenan akan batu timbangan yang tepat, bukan neraca serong. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, apa balasan bagi orang yang berbuat kebenaran? Selanjutnya, apa balasan bagi orang yang berbuat kebenaran? Kabar baik Amsal-Amsal ini sebelumnya telah ditulis dan diulangi di pasal 11. Seperti, kebenaran melepaskan orang dari maut, ayat 4b. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, ayat 5a. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, ayat yang ke-6. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, ayat 8a. Orang benar diselamatkan oleh pengetahuan akan firman, yaitu hikmat itu sendiri, yaitu Allah itu sendiri, ayat 9b. Dan di ayat ke-21b, di situ menuliskan bagaimana keturunan orang benar diselamatkan, keturunan orang benar diberkati oleh Tuhan. Nah, keselamatan, pembebasan, dan pelepasan adalah kabar baik bagi orang benar, yaitu mereka yang menjalankan kehidupan setiap hari di dunia ini dengan menjaga hubungan yang baik dan hubungan yang benar dengan tiap orang, terlebih hubungan yang benar dengan Allah sendiri. Oleh sebab itu kalau kita baca di pasal 11 ini, dari ayat 12 sampai ayat seterusnya, saudara, ada sikap-sikap orang benar di sini seperti selanjutnya. Sikap-sikap orang benar seperti yang pertama, tidak menghina sesamanya. Kita jumpai di ayat yang ke-12a. Di ayat 13b, tentang orang benar itu adalah orang yang setia. Di ayat 17a, orang benar itu apa? Orang yang murah hatinya. Orang benar itu seperti ayat 19a, yang berpegang kepada kebenaran, dia konsisten kepada kebenaran. Ayat 26a, yang tidak menahan gandum, yang membagi-bagikan gandum. Ayat 27a, yang mengejar kebaikan. Bukan sekedar mengerti kebaikan dan kebajikan, tapi dia mengejar dan melakukannya dalam hidupnya. Dan di ayat 28a, orang benar di sini adalah orang yang tidak mempercayakan dirinya kepada kekayaan. Artinya bukan kekayaan itu salah, tapi dia tidak mengandalkan kekayaannya dalam hidupnya dan sebagainya. Saudara bisa jumpai berbeda dengan pahala bagi orang benar. Dalam pasal ini juga menyinggung bagaimana orang fasik,
orang yang tidak berbuat kebenaran akan jatuh dalam kefasikannya. Ayat 5b saudara bisa baca di sana. Tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang fasik tidak akan mendapatkan keselamatan dan tidak akan luput daripada penghukuman. Di ayat 21a di sana dijawab, dituliskan. Mengapa? Mengapa orang fasik tidak akan luput daripada hukuman? Karena Tuhan membenci neraca serong, tetapi ia berkenan kepada batu timbangan yang tepat. Saudara bisa jumpai neraca kalau ada gambar pengadilan, di sana ada gambar ukuran neraca. Ada yang sama rata, kalau gambarnya ada yang berat setengah. Nah, di situ akan ada arti-arti mendalam. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam pembahasan. Pagi hari ini, Salomo dia menuliskan tentang berkat dari orang-orang yang setia dan yang berlaku jujur dalam pasal ini. Nah, pagi hari ini saya mengangkat dua bagian penting untuk kita pelajari tentang kehidupan orang benar. Nah, di sini saudara bukan sekedar kehidupan orang benar, tapi orang benar yang dalam hidupnya dia melakukan kejujuran. Yang pertama, kehidupan orang jujur, orang benar itu berkenan di mata Tuhan. Kenapa berkenan? Ayat yang pertama, saudara boleh lihat di sana. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Neraca serong, neraca yang timpang, berat setengah adalah kekejian. Tetapi apabila neraca itu seimbang, firman Tuhan berkata sebaliknya, ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Mengapa Allah menggambarkan sesuatu dalam kehidupan kita dengan ukuran gambaran sebuah neraca? Ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Allah menimbang kehidupan kita, Allah memperhatikan dan Allah mengukur. Manusia bisa mengukur dengan ukuran-ukuran yang salah, ukuran-ukuran yang tidak tepat. Tapi Allah kalau sekali dia mengukur, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya, maka kehidupan orang akan ada dalam ukurannya Allah. Sekalipun kita mengukur paling baik, kita mengukur kehidupan kita sudah paling benar, tapi Allah dalam kejujurannya dia akan menemukan apakah neraca kehidupan kita seimbang atau berat setengah. Atau dikatakan dalam firman Tuhan neraca serong. Yang dimaksudkan neraca serong adalah segala macam perbuatan yang tidak adil. Perbuatan kecurangan yang berurusan dengan siapapun, baik dengan sesama maupun dengan Tuhan. Nah, kehidupan yang tidak berat sebelah, saudara, artinya neraca yang seimbang, ini adalah ukuran yang digunakan Allah untuk kehidupan kita. Nah, kalau saya undur dalam perjanjian lama, saudara, Allah menghendaki sebuah ukuran yang tepat. Dalam Imamat 19 ayat 35 sampai ayat yang ketiga, Imamat 19 ayat 35 sampai 36, kita baca. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan, neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul, haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Perhatikan kata-kata di sini tentang yang betul. Allah mau sesuatu yang benar, dan Allah ukur itu semua, saudara. Bukankah Allah sebagai Allah yang maha tahu, dia mengenal sampai kedalaman hati manusia. Sekalipun kita terkadang menyembunyikan ukuran kehidupan kita dengan gaya setia, dengan gaya kehidupan yang sepertinya orang lihat benar. Tapi di situ Allah mengukur kita. Janganlah, itu suatu tanda peringatan kepada kita. Nah, saudara, dalam Zaman Taurat, ukuran-ukuran secara fisik ini harus tepat. Tetapi tidak boleh menambah dan mengurangi ukuran-ukuran yang sesuai yang diatur oleh Allah. Namun, itu hanya sekedar satu aturan fisik. Yang penting aturannya, hukumnya ini sudah sesuai, sudah tepat ukuran-ukuran fisik ini. Tapi dalam perjanjian baru, ukuran yang dimaksud bukan sekedar ukuran-ukuran lahiriah, tapi ukuran-ukuran kebenaran firman Tuhan yang harus dihidupi, mulai dari unsur terdalam hidup manusia, yaitu hati manusia. Bukan cuma fisik, bukan yang sekedar kelihatan. Tapi ukuran ini harus dari dalam hati manusia dan kemudian akan terpancar dari kehidupan kita setiap hari, akan terpancar keluar. Hal ini menunjukkan betapa detailnya Allah memperhatikan keseimbangan hidup manusia berdasarkan firman Tuhan. Saudaraku, berbicara tentang keseimbangan, banyak orang tidak seimbang. Kenapa, saudara? Karena kemanusiaan kita,
kemanusiaan ke manusia lahiriah kita terkadang condong berat setengah, condong terhadap dosa, condong terhadap pemberontakan, condong terhadap kelemahan-kelemahan sebagai manusia daging. Tapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan, Allah mau kita hidup dalam kebenaran yang utuh, kebenaran yang murni, kejujuran yang lahir daripada orang-orang hidup dalam kebenaran. Perhatikan Bapak Ibu jemaat Tuhan, orang jujur pasti dalam pribadinya terkandung banyak nilai-nilai kebenaran. Maka dengan nilai-nilai kebenaran itulah yang menuntun perbuatan hidupnya kepada hidup yang benar. Sehingga dapat dikatakan bahwa orang jujur karena dia adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Sehingga dia mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan kejujuran dalam kehidupannya. Jujur dalam hal ini berarti sesuai dengan yang seharusnya. Bahwa apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan sesuai dengan perbuatannya. Atau apa yang diperbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan. Sikap kejujuran menampakkan keaslian dari suatu perbuatan dalam hidup yang lahir dari sikap seseorang. Nah, oleh sebab itu saudara, Allah tidak berkenan kepada ketidakseimbangan. Saya tidak tahu apakah kerohanian kita seimbang dengan pekerjaan kita atau bagaimana berat sebelah saudara. Saudara bisa menilai pribadi Bapak Ibu saudara. Amsal 11 ayat 20. Allah tidak berkenan kepada ketidakseimbangan. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Perhatikan, serong hatinya. Ternyata Allah mengungkapkan keserongan itu dalam Amsal ini bukan sekedar ukuran-ukuran fisik neraca. Tapi hati manusia yang serong. Hati manusia yang condong kepada perbuatan najis. Hati manusia yang condong kepada perbuatan dosa. Sehingga Allah memperingati, hei manusia, hei umat Tuhan, berhati-hatilah dengan orang yang serong hatinya. Karena itu kekejian bagi Allah. Tidak ada yang dapat ditutupi dari Allah. Oleh sebab itu contoh saudara neraca serong. Ketika Ananias dan Safira dalam Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11, ketidakseimbangan hati Ananias dan Safira, muncullah ketidakjujuran. Bagaimana kita setiap hari saudara Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam kebimbangan, ketidakseimbangan hidup kita dalam Tuhan, sehingga banyak hal-hal negatif yang muncul. Terjadilah kepada Ananias dan Safira, walaupun mereka adalah jemaat mula-mula yang penuh dengan Roh Kudus, yang belajar firman Tuhan. Ketidakseimbangan hati, muncul ketidakjujuran. Nah, oleh sebab itu saudara, yang diukur dari mereka di sini adalah dua ukuran. Nasar mereka dan pembuktian nasar itu. Mungkin nasar mereka dalam skala 70. Pembuktian nasar itu ketika mereka membayar nasar itu tidak sesuai dengan ukuran yang pertama saudara. Didapati bahwa berat nasar mereka dan pembuktian nasar mereka menjadi timpang karena ada ketidakjujuran yang merusak keseimbangan mereka di hadapan Tuhan. Apa itu saudara? Waktu mereka belum menjual apa-apa, mereka belum punya apa-apa. Mereka berkata, Tuhan saya cinta Tuhan. Akibat cinta Tuhan, saya mau berkorban bagi Tuhan. Saya mau memberi bagi pelayanan. Bahkan semua yang saya miliki, saya mau kerjakan bagi Tuhan. Setelah Tuhan berkati, ketika tanahnya dijual, hati mereka berubah. Yang dulu hatinya benar-benar tepat di pemandangan Allah, mencintai Tuhan dengan apa yang mereka punya, mereka mau korbankan. Karena itu karakter gereja mula-mula. Ketika diberkati, ketika menjual tanah, berubahlah kehidupan mereka. Apa yang terjadi? Neraca mereka timpang, neraca mereka serong. Mereka lebih mencintai uang. Mereka jatuh dalam perhambaan uang. Merasa uang lebih penting, melupakan janji kepada Tuhan. Bukankah Allah tidak suka dengan orang-orang yang berbuat palsu, berkata tidak benar kepada Allah? Bahkan firman Tuhan berkata, hei Ananias dan Safira, engkau telah mendustai Roh Kudus. Bayangkan Roh Kudus mampu menyelidiki hati manusia dari dalam itu sampai kelihatan keluar. Berbahaya saudara. Contoh juga dalam Lukas 21 ayat 20 sampai 21, orang kaya yang bodoh saudara. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, kesempatan berakhir. Apa yang telah kau sediakan, harta semua kekayaan. Untuk siapakah itu nanti ketika kita mati? Ayat selanjutnya, demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau tidak kaya di hadapan Allah. Kekayaan tidak salah saudara, diberkati dengan limpah, dengan kemewahan, mobil, emas satu gudang, satu kamar, tidak salah. Tetapi bagaimana sikap hati kita supaya tepat di pemandangan Allah. Waktu terjadi firman Tuhan ini kepada orang kaya yang bodoh saudara, firman Tuhan mengatakan dia mengumpulkan harta di dunia,
mengumpulkan harta kekayaan dalam dirinya. Tetapi kesempatan hidup itu tidak lama. Tetapi dia kehilangan harta surgawi. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah, seperti apa? Kehidupan selanjutnya dia akan kebingungan. Karena tidak ada kekayaan rohani, tidak ada kekayaan kekal yang dia tabur selama di dunia. Hal yang kedua, yang terakhir. Menjadi berkat bagi sekeliling. Ayat 11, menjadi berkat bagi sekelilingnya. Amsal 11 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan buat saudara. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Memperkembangkannya, berkembang. Saya selalu tidak bosan saudara mencontohkan kehidupan saya saudara. Badan selalu berkembang. Tapi yang Allah mau bukan ukuran-ukuran fisik saudara. Mungkin ada yang dari tipis jadi lebih tebal saudara. Itu ukuran-ukuran yang mengembang. Tetapi yang Allah mau bukan sekedar fisik kita yang diberkati. Tetapi kehidupan rohani kita yang tidak dilihat orang. Yang Allah memperhatikannya. Itu yang semakin berkembang di hadapan Allah. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Kalimat ini menunjukkan ketika orang jujur mengalami kemajuan dalam hidupnya. Mengalami keberhasilan, Tuhan angkat. Diberikan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka sikap kebenaran dalam hidup orang benar ini akan dilihat oleh banyak orang. Bukankah kita kitab yang terbuka yang disaksikan oleh semua orang? Hal ini merupakan suatu penggenapan janji Allah bagi kita akan menjadi, saudara dan saya akan menjadi kesukaan bagi banyak orang. Oleh sebab itu kita seharusnya senang melihat orang-orang yang hidupnya jujur. Kenapa? Betapa kita bahagia melihat orang sekeliling kita jujur. Nah, dan mengalami keberhasilan di dalam dunia ini serta memperoleh nama baik. Sebab dengan demikian nama Tuhan yang dipermuliakan atas hidup orang jujur. Bayangkan ayat ini berkata saudara, kehidupan orang jujur diperhatikan dan akan menjadi sesuatu yang dilihat oleh banyak orang. Akan memperkembangkan kota. Oleh sebab itu saudara, keuntungan dan upah atas sikap kebenaran orang jujur adalah, ini dua hal yang saya angkat saudara juga. Akan diperbesar ruang lingkup kegunaan mereka. Fungsi kegunaan akan diperbesar. Mungkin cuma satu orang yang senang dengan kehidupan orang jujur ini. Namun karena kejujurannya dia berdampak kepada orang-orang lain. Banyak orang yang menyukai, banyak orang yang menyegani. Betapa ketika orang menyegani dia, nama Tuhan juga dipermuliakan atas kehidupan orang jujur. Selanjutnya akan menjadi pengaruh yang besar bagi lingkungan sekitar. Karena kejujuran dia akan mampu merubah keadaan. Kenapa bangsa ini rusak? Karena ada orang-orang yang tidak jujur memerintah. Ada orang-orang yang koruptor di dalam negara ini. Maka akan banyak timbul kekacauan, ketimpangan. Bahkan keadilan pun tidak ada. Bersyukurlah kalau saudara orang jujur, saudara akan disukai oleh banyak orang. Bukan suatu pengharapan, tapi itu penilaian hidup kita. Bagaimana kita harus berbuat jujur. Sedangkan orang fasik akan menanggung deritanya. Dia terlalu banyak mempengaruhi banyak orang. Bukan hanya menjadi beban, tetapi juga menjadi wabah bagi banyak orang. Puji Tuhan kalau kita disegani, tapi jika kita menjadi wabah, betapa orang merasa kita tidak perlu, merasa kita tidak penting. Mulut orang fasik meruntuhkan kota, di dalamnya banyak perkataan kosong, ketidakjujuran, kepalsuan. Perkataan-perkataan mereka yang jahat merusak perilaku yang baik. Dan ini cukup untuk merusak moral kota, moral sekitar, moral sekeliling kita. Menghancurkan kebajikan yang ada di dalamnya. Dan mendatangkan penghukuman Allah di atasnya. Perhatikan orang fasik menghancurkan kota. Ternyata kefasikan itu seperti virus yang bisa menular dan merusakkan kehidupan rohani. Saya masuk dalam kesimpulan. Orang jujur terlahir dari kehidupan yang didasari pada kebenaran. Dan kebenaran itu yang menuntun untuk terus berlaku jujur. Pahamilah bahwa sikap jujur akan mampu membawa dampak yang besar dan akan mampu mempengaruhi dan mengubah lingkungan sekitar kita. Dan dengan demikian akan ada banyak orang yang mengenal dan melakukan kebenaran karena melihat kehidupan kita yang melakukan kejujuran. Saya tutup dengan kata-kata terakhir, slide terakhir. Kejujuran hanya berada di dalam pribadi yang mahal. Mahal karena kejujuran adalah sifat yang langka yang hanya dapat ditemukan dalam jiwa orang yang menjunjung tinggi perilaku hidup. Berarti orang yang tidak jujur tidak menjunjung tinggi perilaku hidup dan kebenaran dalam menjalankan hidup. Orang yang menjunjung nilai-nilai kebenaran dalam menjalankan kehidupannya. Marilah kita berlaku jujur biar menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin firman Tuhan.
Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan.